Perkenalkan, nama saya Yosua Christian Pantau dari Prodi Sistem Informasi Strata 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah presentasi pada soal ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Soal yang pertama itu merancang topik proyek penerapan manajemen rantai pasok dengan deskripsi sebagai berikut. Topik proyek penerapan manajemen rantai pasok yang saya pilih yaitu pada perusahaan Kompas. Pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari perusahaan ini sebelum menjawab dari soal-soal dari nomor 1 sampai 6 ini. Itu latar belakang perusahaan Kompas. Awalnya sepatu Kompas ini merupakan brand Gazelle Sport yang berdiri pada tahun 1988 oleh almarhum Kahar Setiadi di bawah naungan PT Kompas Mas. Lalu pada tahun 1998 didirikanlah sepatu Kompas oleh anaknya, yaitu Bapak Insinyur Kahar Gunawan, MM. Namun, Kompas sempat mengalami keterpurukan pada tahun 2000-an, alasannya karena minat masyarakat yang cenderung ke produk impor. Sepatu Kompas lalu mulai bangkit pada Agustus tahun 2018 lewat model yang di-rebranding oleh Aji Handoko Purbo dengan siluet Gazelle Bravo Proto 1 Research dan Destroy dan 98 vintage yang begitu digemari oleh semua kalangan, baik milenial hingga orang tua. Dan soal yang pertama itu proses bisnis dan ruang lingkup perusahaan sepatu Kompas. Proses bisnis perusahaan sepatu Kompas yaitu yang pertama pelanggan customer. Pelanggan atau customer merupakan sebuah rantai pertama yang memberikan pesanan atau order, terutama pada suatu perusahaan yang berorientasi pada OEM, Original Equipment Manufacturer. Customer membutuhkan untuk dapat membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi departemen penjualan sales suatu perusahaan tersebut. Kedua, perencanaan atau planning. Setelah customer membuat pesanan yang diinginkan, divisi perencanaan akan mempersiapkan perencanaan produksi untuk memproduksi produk yang dibutuhkan oleh customer. Ketiga itu pembelian atau purchasing. Setelah menerima perencanaan produksi, dalam hal ini ini sebuah kebutuhan terhadap bahan mentah dan juga berbagai bahan-bahan pendukungnya, divisi pembelian atau purchasing akan dapat melakukan pemesanan bahan mentah dan bahan pendukungnya serta juga menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan dari supplier. Selanjutnya itu persediaan atau inventory. Bahan mentah dan juga bahan pendukung yang telah diterima oleh sebuah perusahaan akan diperiksa suatu kualitas dan ketepatan jumlahnya, kemudian disimpan di dalam gudang untuk sebuah kebutuhan produksi. Selanjutnya produksi atau production. Bagian produksi akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung yang dipasok oleh pemasok tersebut untuk melakukan proses produksi hingga menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. Barang yang jadi telah diproduksi ini kemudian dimasukkan ke gudang dan siap untuk dikirimkan ke pelanggan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selanjutnya itu transportasi atau transportation. Departemen pengiriman atau shipping departemen akan mengatur waktu keberangkatan barang jadi finish produk yang di gudang tersebut sesuai dengan jadwal yang diinginkan oleh customer. Selanjutnya ruang lingkup perusahaan sepatu Kompas. Sepatu Kompas berada pada ruang lingkup Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Sepatu Kompas biasanya selalu diincar oleh kolektor sepatu Kompas. Yang kedua itu teknik pemilihan supplier. Yang pertama mengenai karakteristik supplier. Setiap supplier pada umumnya hampir sama, namun karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing supplier bisa berbeda. Pemilihan supplier merupakan kegiatan strategis, terutama jika supplier tersebut memasuk item yang kritis atau untuk digunakan dalam jangka panjang. Karakteristik supplier sangat penting untuk keberhasilan menciptakan produk yang dengan mutu yang sempurna. Karakteristik bisa dilihat dari suatu persepsi atas penilaian perusahaan yang kasat mata dan bersifat lebih objektif terhadap supplier dengan standar atau perjanjian yang telah ditentukan bersama antara supplier dan perusahaan. Selanjutnya menilai kualitas produk. Pemilihan supplier juga harus mempertimbangkan kualitas produk. Perusahaan tentu menginginkan barang-barang yang telah diproduksi segera laku terjual agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Produk yang berkualitas berasal dari bahan-bahan yang berkualitas pula. Maka dari itu, pertimbangan kualitas produk atau bahan pasokan dari supplier menjadi sangat perlu diperhatikan. Selanjutnya mempertimbangkan harga. Harga bahan pasokan dari supplier merupakan salah satu faktor utama yang menentukan harga produk yang dijual. Perusahaan harus sadar bahwa minat konsumen adalah produk yang berkualitas dengan harga yang murah. Harga bahan pasokan tentu akan mempengaruhi harga produk
karena perusahaan tidak ingin menjual dengan nominal yang menyebabkan kerugian. Semakin tinggi harga bahan pasokan, maka harga produk yang dijual tentu akan semakin tinggi. Selanjutnya, kecenderungan terhadap minat konsumen untuk membeli produk akan semakin melemah. Menilai konsistensi supplier. Konsistensi supplier bisa dinilai dari tanggung jawab dalam ketersediaan bahan pasokan. Pemilihan supplier yang memiliki konsistensi tinggi sangat berguna bagi perusahaan untuk mengantisipasi perubahan permintaan barang yang dapat terjadi sewaktu-waktu karena adanya perubahan permintaan pelanggan. Selain itu, konsistensi juga bisa diukur dengan keandalan terhadap waktu penyerahan bahan pasokan. Selanjutnya, mempertimbangkan pelayanan supplier. Pelayanan yang dari supplier biasanya menjadi hal yang penting bagi perusahaan untuk memilih supplier. Pelayanan bisa berubah penggantian atas barang yang rusak atau garansi, petunjuk cara penggunaan bahan, perbaikan peralatan, dan lain sebagainya. Jika pihak supplier tidak memelihara kebijakan persediaannya, maka dipastikan supplier tersebut memiliki karakteristik yang quick response. Memperhatikan lokasi supplier. Mempertimbangkan yang tidak kalah penting ketika memilih supplier adalah dengan memperhatikan lokasi atau tempat bagi supplier dalam menyediakan bahan pasokan. Idealnya semakin jauh lokasi supplier, maka semakin tinggi pula biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan atas persediaan pasokan. Nomor 3 itu strategi rantai pasokan untuk melakukan pemilihan kepada supplier. Opsi strategi yang digunakan perusahaan Kompas adalah untuk melakukan pembelian kepada supplier, yaitu few supplier atau sedikit pemasok. Implementasi strategi ini adalah perusahaan menjalin hubungan jangka panjang dengan para supplier yang komit. Dengan cara ini, supplier cenderung lebih memahami sasaran-sasaran luas dari perusahaan dan konsumen akhir. Bekerja sama hanya dengan beberapa pemasok akan menciptakan nilai yang memungkinkan pemasok mempunyai skala ekonomis dan kurva belajar yang menghasilkan biaya produksi dan biaya transaksi yang lebih rendah. Kinerja atau performa pemasok yang buruk adalah salah satu risiko yang dihadapi perusahaan, sehingga harus mempertimbangkan rahasia-rahasia dagang supplier yang berbisnis di luar bisnis bersama. Yang keempat yaitu supply chain dari supplier sampai ke pelanggan. Dan gambar ini merupakan struktur rangkaian supply chain dari perusahaan Kompas, mulai dari hulu, upstream hingga hilir atau downstream. Proses untuk membuat sepatu sebuah pabrik Kompas ini memerlukan bahan yang diperlukan dari para pemasok. Untuk memenuhi kebutuhan dalam memproduksi sepatu Kompas hanya ada 4 pemasok, diantaranya itu pemasok benang, karet, kain, dan busa. Pemasok benang mendapat benang dari penghasil benang, yaitu perkebunan kapas. Pemasok karet mendapat karet dari penghasil karet, yaitu perkebunan karet. Pemasok kain mendapat kain dari penghasil benang, di mana penghasil benang mendapat benang dari perkebunan kapas. Pemasok busa mendapat busa dari penghasil busa ini. Seperti pada gambar ini ya. Sedangkan industri kardus dan kertas dari penghasilan kardus dan kertas yaitu hutan. Di SCM ini terdapat 4 pemasok, yaitu pemasok benang, pemasok karet, dan pemasok kain, dan pemasok busa. Kemudian 4 pemasok tersebut memberikan pasokannya ke gudang bahan baku yang selanjutnya akan dikirim ke pabrik pembuatan sepatu untuk membuat sepatu. Setelah sepatu sudah selesai, maka sepatu yang sudah jadi dikirimkan ke bagian pengujian sepatu untuk diuji apakah sepatu yang dibuat sudah sesuai standar atau belum. Setelah itu, terdapat industri kardus dan kertas yang diperlukan untuk membuat kemasan kardus pada sepatu. Industri kardus dan kertas tersebut menyerahkan bahan baku mereka berupa kardus dan kertas ke bagian pengepakan sepatu untuk selanjutnya dibuat sebuah kardus untuk mengepak sepatu yang sudah dibuat. Setelah sepatu sudah selesai diuji pada bagian ujian sepatu dan pengepakan telah selesai dilakukan oleh bagian pengepakan kardus, maka sepatu dan pek kardus itu dikirim ke pabrik pengemasan sepatu untuk dikemas dan diberikan label merek dan ukuran. Setelah selesai, sepatu yang sudah siap dijual disimpan di gudang sepatu. Gudang sepatu berfungsi untuk menyimpan sepatu yang sudah siap dijual. Setelah itu, sepatu yang sudah siap dijual dikirim ke distributor sepatu untuk selanjutnya dikirim ke toko sepatu, toko online shop, dan pasar Nusantara yang
pada akhirnya sepatu tersebut sampai ke tangan konsumen. Yaitu seperti ini, akan didistribusi dengan menggunakan transportasi udara, yaitu pesawat, dan kendaraan transportasi darat, yaitu mobil, ke toko sepatu, ke pasar internasional, toko online shop, dan akhirnya ke konsumen. Ya, selanjutnya yang nomor 5 yaitu manajemen transportasi dan distribusi. Yang pertama itu transportasi udara, itu pesawat, dan 2 transportasi darat, yaitu mobil. Distribusi yang meliputi outbound logistik dan pemasaran dan reserve logistik. Perusahaan ini melakukan penerapan supply chain management dengan tujuan supaya produk yang dihasilkan terdistribusi dengan baik. 6. Gambar infrastruktur teknologi informasi, yaitu seperti ini, yaitu bisnis strategi, IT strategi, information technology, IT service and infrastructure, dan customer service, supplier service, enterprise service. Ya, kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu strategi yang dilakukan perusahaan Kompas dalam memperoleh bahan baku untuk pembuatan produk Kompas ini yaitu dari perkebunan kapas, perkebunan karet, penghasil busa, dan penghasil kertas dan kardus. Selanjutnya, strategi yang dilakukan perusahaan Kompas dalam pendistribusian produk Kompas dari supplier ke manufaktur, ke distributor, ke retail, dan akhirnya ke konsumen, di mana supplier yang memasok bahan baku mentah seperti karet, benang, dan busa, dan kain, kertas, dan kardus, ia akan diberikan ke bagian gudang lalu dikirim ke pabrik untuk diproduksi menjadi barang jadi, dan akan dilakukan pengujian apakah barang yang sudah sesuai standar. Kemudian akan diberikan ke bagian pengepakan, kemudian diberikan kepada distributor untuk dikirim ke toko-toko atau retail, dan akan berakhir ke user atau konsumen. Ya, dan ini daftar pustakanya. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.